Maka inilah kisah Ramadan tanpa orang terkasih. Kisah para host dahsyat yang kali ini harus melewatkan Ramadan tanpa Olga Syahputra, juga kisah Julia Perez jalani Ramadan pertama tanpa sang ayah. Dimulai dari kisah Olga yang masih dirawat di Singapura. Melewati hari kedua Ramadan, kondisi Olga memang masih dirawat. Dan bersama dengan itu, Ramadan tanpa Olga dirasakan benar sebagai hari-hari hambar. Juga bagi para host dahsyat yang sejak awal memang selalu menghadirkan Olga sebagai pemandu utama program musik pagi hari itu. Maka kesedihan menyusupi hati mereka yang mengenal Olga seperti Raffi, Denny Cagur hingga Billy sang adik. Iya sedih nggak ada Olga, biasanya puasa, terus di acara sahur juga biasa bareng sama Olga, acara buka juga biasa kita bareng-bareng, tapi karena kondisi yang sekarang Olga masih sakit, jadi kita doain aja, apalagi ini bulan baik buat ngedoain seseorang, doanya akan lebih dijabah, kita doain semoga cepat sembuh buat Olga. Yang pasti di bulan Ramadan nggak adanya Olga ya Billy ngerasa sepi, ngerasa sedih, nggak adanya yoga. Bukan berarti nggak ada yoga, Billy tetap terus bersedih-sedih, nggak, Billy tetap semangat. Yang pasti semangat Billy, sampai tahu itu semangatnya Olga juga. Mudah-mudahan sih doa Billy yang terbaik buat Billy di bulan ini, mudah-mudahan bulan penuh berkah, mudah-mudahan ada mujizat tiba-tiba Olga sembuh, bisa datang dan di tengah-tengah kita bisa menghibur pemirsa yang ada di rumah. Itu sih doa Billy. Sabtu, kalau dahsyat kebetulan bulan puasanya Sabtu Minggu aja. Tapi kan saya setiap hari tuh selalu kerjaannya tuh 3 tempat semua sama Olga gitu. Jadi ada kerasa yang kurang. Biasanya setiap hari, kadang setiap bulan puasa saya sama Olga terus. Kadang kita juga kangen lah pasti sama Olga, kangen banget ya. Kita hanya bisa ngedoain aja mudah-mudahan cepat sembuh ya. Cepat bisa kumpul lagi sama kita. Jangan kan Billy adiknya saya aja temannya sedih. Teman-teman yang lain aja yang kalau saya aja setiap hari ya ketemu dia sedih, apalagi yang nggak tiap hari aja sedih gitu. Karena Olga tuh punya apa ya? Punya aura yang tersendiri yang kuat di teman-temannya juga. Momentum-momentum yang indah memang selalu tercipta pada Ramadan tahun sebelumnya. Saat itu Olga yang masih dalam kondisi bugar tetap menjadi pusat dari kehangatan itu. Spontanitasnya adalah ruh yang menghidupkan suasana. Maka lihatlah saat Olga menggelar buka puasa bersama dengan para host dahsyat yang lain, mulai dari Raffi Ahmad, Jessica Iskandar hingga Denny Cagur di Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ya ini kita lagi pada buka puasa bareng nih di tempat restorannya Olga sama Jessica. Iya. Halo yang orang kaya. Jangan bilang orang kaya dong, Pi. Apa dong? Miliarder. Aduh. Ya ampun, orang kaya nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Dari mana Pak? Dari belakang? Dari belakang, paling jauh. Kita lagi buka puasa sama teman-teman RCTI dari sama Opa grup. Ntar dulu sayang, ntar dulu. Lagi buka puasa sama Opa, sama Mas Untung, ada Mbak Dini ya, banyak ya. Apa seru-seruan lah hari ini? Seru-seruan lah hari ini. Bagi Raffi, absennya Olga selama Ramadan adalah kehilangan yang sangat besar. Bahkan sepanjang 10 tahun terakhir ia nyaris tak pernah berpisah dengan Olga. Ramadan bagi mereka selalu terasa spesial karena bisa melewatinya bersama-sama. Juga ketika ia mengunjungi panti jompo kemarin sepulang dari dahsyat. Biasanya di kala Ramadan ia selalu berbagi kasih berdampingan membantu sesama. Namun kini Olga sudah 2 bulan terbaring dalam kondisi koma. Seperti apa kondisi sebenarnya kini? Lantas seperti apa menurut dokter jika terlalu lama dalam keadaan koma? Biasanya hampir 10 tahun saya kerja bareng sama dia, 9 tahun yang lalu itu ya tiap hari ya bareng-bareng ya. Sekarang dia lagi sakit, ya mudah-mudahan lah cepat sembuh. Oh banyak lah perbedaannya, karena kalau untuk Olga ya, saya sendiri bilang Olga itu adalah sosok. Kalau kita lihat sosok secara dia profesionalismenya di kerjaan, Olga itu nggak ada yang bisa menggantikan dia. Tidak ada Olga Syahputra kedua, tidak ada Olga Syahputra ketiga. Olga Syahputra hanyalah Olga Syahputra, dan hanya dialah yang punya gaya seperti itu, yang ceplas-ceplos yang bisa menghibur orang, membuat orang tertawa dengan gayanya yang lebay tapi benar-benar cetar membahana. Kadang kita kangen sama Olga, kadang kalau lagi acara mulai aja kita suka berpikir aduh kalau Olga udah sembuh lebih seru kali ya. Ya kondisi Olga ya tadi Billy bilang Olga semakin hari semakin membaik. Nah karena faktor Olga sakit ya. Jadi kan kalau orang sakit kan proses. Jadi
minta doanya aja sih buat semuanya. Semua koma kita anggap darurat medik, terutama yang nilai yang scoring di bawah 8. Makin rendah scoringnya, prognostiknya makin jelek gitu loh. Dan dilihat jangka lama komanya, seseorang kalau koma dalam yang lama lebih dari 24 jam itu prognostiknya jelek. Makin lama seseorang koma atau makin dalam sebuah koma, prognostiknya makin jelek. Artinya bisa reversible, nggak koma itu bisa reversible, bisa kembali. Orang koma bisa kembali utuh, contoh hiperglikemik diobati baik-baik atau hipoglikemik, gitu. Diobati baik-baik tentu dia reversible, fungsi kembali. Tapi kalau orang yang sudah infak yang sudah luas, perdarahannya lama, komanya lama, ya tidak, jaringan sel neuron itu tidak bisa kembali normal kembali gitu. Cacatlah seseorang itu. Ya, saya sih setiap hari di sholat saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan angkat segera penyakit sahabat saya Olga Syaputra, sembuhkanlah dia, berikanlah dia waktu untuk bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman, kerabat, sahabat, dan segeralah izinkan Olga untuk bisa menghibur semua masyarakat Indonesia. Gitu. Iya, pokoknya saya minta doanya buat pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan cepat diangkat pusing saya, biar saya bisa pulang. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Semua penyakit ada obatnya. Kalau kata Allah udah diizinin, pasti diangkat penyakitnya. Ramadan tanpa Olga Syaputra sungguh terasa berbeda. Para host dahsyat merasakan betul ada yang kurang melewati Ramadan kali ini. Lalu seperti apa momentum-momentum berkahnya Ramadan yang pernah tercipta bersama Olga di tahun-tahun sebelumnya? Benarkah Olga selalu melewati Ramadan bersama kaum duafa dan anak yatim? Kan ibadah Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kali ini harus jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Bersihkan hati, bersihkan diri, memaafkan itu baik, tapi meminta maaf jauh lebih baik. Jadi jangan kotor hati. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ramadan kali ini dijalani Raffi Ahmad, Beni Cagur, juga para host dahsyat lain tanpa Olga. Sudah lebih 2 bulan Olga masih dirawat di rumah sakit di Singapura. Inilah yang membuat kesedihan mengalir di hati para host dahsyat menjalani bulan puasa Ramadan ini tanpa kehadiran Olga. Lalu seperti apakah momen berbagi kasih yang biasa dilakukan Olga ketika bulan Ramadan tiba? Seperti apa pula kepedulian Olga pada kaum duafa saat sahur tiba? Juga kebiasaan Olga berbuka puasa bersama anak yatim.